Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suara Mistis, channel yang membahas cerita-cerita misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita misteri yang berjudul Ditelanjangi Majikan Lalu Diperkosa. Setelah itu, dipaksa untuk menggauli semua warga. Nah, biar tidak penasaran seperti apakah alur cerita selengkapnya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru di channel Suara Mistis. Nah, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Ini dia Suara Mistis. Pagi itu, langit Kebumen seperti kain sarung yang belum sempat disetrika. Kusut, mendung beraroma tanah basah. Di ujung gang, truk bak tertutup berhenti. Dua orang berseragam menurunkan peti kayu yang diikat rapi. Tak merah menyilang, seperti bibir yang dipaksa diam. Warga berkerumun di depan rumah panggung milik Mak Marti, Ibunda Alfiah. Perempuan 2 tahun lalu dilepas kampung dengan doa dan air mata, kini kembali dalam kotak sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan kata Pak Lebe. Suaranya tak seberapa mantap. Lengan-lengan tua menahan berat yang sebetulnya tak lagi berat. Yang berat justru yang tak terlihat. Cerita, gosip, bayang-bayang pengkhianatan. Mak Sarti berdiri di ambang pintu dengan kerudung lusuh. Kedua tangannya gemetar. "Ya, Pi," suaranya pecah. "Ibu janji gak nangis kenceng. Takut ganggu jalan munduk. Tapi kok raksane pingin ngelolong." Peti dibaringkan di ruang tengah. Bau kamper bercampur amis logam yang samar menggigit hidung, menempel di dinding-dinding kayu yang dingin. Di luar, bisik-bisik menyelinap seperti semut hitam susah tidur. Ada yang bilang Alfiah tak kuat menahan rindu. Ada yang bilang dia jatuh di kamar mandi. Ada pula yang menempelkan aib di lidahnya. Katanya sih dia itu sama majikannya. "Astagfirullahaladzim, jaga mulutmu," tegur Bu Nur. Tapi matanya juga tak berhenti memakan cerita. Peti tidak boleh dibuka, begitu kata surat yang diselipkan di atasnya. Kondisi jenazah tidak layak ditampilkan, tertulis dalam bahasa administrasi yang kering. Tetapi sesuatu menolak kering. Udara di ruangan itu seolah berembun, seperti napas yang tersengal jauh di bawah papan. Di langgar kecil di belakang rumah, anak-anak sedang mengaji. Suara mereka berdesir, bertabrakan dengan detik jam duduk tua. Kiai kecil bersorban krem membetulkan tajwid, lalu menutup sesi dengan doa untuk almarhumah yang baru kembali. Menjelang zuhur, rombongan perempuan menyiapkan kain putih, minyak wangi, dan bunga kenanga. Di dapur, wajan menderu, nasi liwet mengepul. Orang datang membawa lengan yang ingin menolong, juga telinga yang ingin kenyang. Setiap potong kalimat yang disuapkan, ada yang menyusup pahit ke telinga Mak Sarti. Ia duduk di lantai, punggungnya disangga bantal, memeluk tasbih. "Allahumma kuatno Gusti," gumamnya. Ketika sore jatuh, langit menutup rapat. Hujan turun setipis napas. Di tanah pekuburan Karangseno, liang ditata oleh para penggali yang hafal sunyi.
nisan kayu disiapkan. Seseorang mengikat kain hitam kecil di dahan asem. "Buat penolak bala," katanya. Tidak ada kata yang menegur. Semua paham kadang manusia butuh pegangan, betapapun rapuh dan abu-abunya. Prosesi berlangsung cepat. Doa mengalun pelan, merunduk ke tanah. Saat peti diturunkan, angin bergerak aneh, dingin menyentil tengkuk, membuat beberapa orang memeluk diri. Ada suara retak seperti kayu basah menahan beban. Di satu sudut, seorang pemuda mengusap lengan. Bulu-bulu halusnya pun berdiri. Ia menoleh. Tak ada apa-apa, hanya rumpun ilalang bergoyang dan kabut yang belum sempat dilahirkan. Malam datang tepat waktu. Kampung menutup pintu. Lampu-lampu kuning menyala seperti mata lelah. Di saung ronda, 3 lelaki duduk melingkar. Wanto, Kasmijan, dan Sarwoko. Rokok berparade. Kopi pahit meneteskan pahit yang sama setiap malam. Mereka berbicara soal hujan, bawang naik, dan peti yang terlalu berat untuk cerita yang terlalu ringan di mulut orang. "Kasihan Mak Sarti," kata Kasmijan mengembuskan asap. "Anak siji-siji nih mulai wis dadi." "Diam to," potong Wanto mengerling. Tak nyaman menyebut apa yang tak seharusnya disebut. Sarwoko yang paling muda tertawa hambar. "Lah wong nasibe koyok ngono, aku yang ngrasakno, jari bapakku. Perempuan kuwi nek metu ngeri." "Ya koyo cukup." Wanto mendesis. Ada semacam rasa bersalah yang menetes tanpa diketahui dari mana asalnya. Mungkin dari caranya memandang Alpia dulu, lewat celah tirai, lewat permukaan sumur, lewat belokan sunyi ketika gadis itu berjalan cepat menunduk sepulang tahlil. Di kampung, laki-laki bisa ibadah dan mengukur tubuh perempuan sekaligus, dan itu dianggap wajar selama tak tertangkap. Jam 11, angin bertiup dari selatan membawa asin yang jauh. Hujan menjeda, menyisakan bau tanah yang lembek. Di kejauhan, dari arah makam, ada suara halus sekali, seperti kain yang diseret di rumput basah. Tidak seorang pun di saung mengaku mendengarnya. Mereka menambah gula di kopi, pura-pura sibuk dengan kartu remi mereka. Wanto pulang paling akhir. Di mulut gang rumahnya, lampu minyak berayun, dingin mengiris. Ia mencoba melupakan hari ini, melupakan tatapan bening Alpia 2 tahun lalu di bawah pohon nangka, saat dia seperti kebanyakan lelaki desa yang merasa berhak meledek. Dengan senyum miring, "Nanti jadi orang kaya, Pi. Jangan lupa aku." Pikirannya menepis, tapi sesuatu dari balik rindangnya malah mengendus. Di kamarnya, Wanto menjatuhkan tubuh di kasur tipis. Lelah menutup kelopak matanya sebelum sempat berdoa. Suara jam dinding bergeser menjadi detak jantung. Di antara kantuk dan sadar, ia mencium bau bukan kamper, bukan kopi, bukan sesuatu yang dulu hanya terlintas sekilas di lorong-lorong mimpi. Campuran sabun luar negeri dan keringat peluh kampung, manis getir seperti buah setengah matang. Tirai bergerak pelan. Wanto mencoba duduk, tapi tubuhnya seperti ditimpa air yang berat. Ada dengung halus, seperti doa yang dipelintir menjadi bisik, merambati telinganya. Dari ujung ranjang, seorang perempuan tiba-tiba berdiri. Rambutnya tergerai, bukan kusut seperti cerita hantu kota, melainkan basah teratur, menetes, membentuk pola di lantai. Wajahnya cantik, yang diingat vs rusak yang disembunyikan. Keduanya tertumpuk seperti 2 foto yang kebetulan sejajar. Ketika ia tersenyum, garis itu seperti sayatan halus di bibir. Bukan luka, tapi bekas kata-kata yang mati.
"Mas." Suaranya kecil, pola suara yang pernah lewat di serambi masjid, di penjual sayur di pagi yang malas. Tak ada udut. Ia memilih diksinya dari masa lalu, dari saat-saat ketika ia masih menjadi orang yang tidak dimengerti. Wanto tak bisa menjawab. Lidahnya lekat ke langit-langit, dadanya naik turun. Mata tak tahu harus lari kemana. Perempuan itu mendekat selambat dingin masuk ke dalam tulang. Ia duduk di sisi ranjang kasur dan mengeluh. Di kulitnya ada jejak, bukan yang harus ditatap, melainkan yang hanya layak ditangisi. Namun alih-alih air mata, senja merah menyelinap di pipinya. "Mas, dulu suka lihat aku dari balik tirai," katanya lebih seperti pernyataan. "Sekarang lihat baik-baik, aku sudah pulang, Mas." Alpia?" Nama itu pecah di mulut Wanto. Keluh seperti batu kecil dilempar ke sumur dalam. Perempuan itu memiringkan kepala. Ada kelucuan asing. "Di sana namaku disiksa. Di sini orang-orang menyebutku macam-macam. Pilih saja, Mas, yang mana membuat Mas paling nyaman atau paling sesak." Wanto mencoba meraih tasbih yang digantung di paku, tapi tangannya berhenti sebelum sampai. Perempuan itu menyentuh punggung tangannya. Hangat, sangat hangat, seperti tangan seorang manusia yang hidup. Di luar, angin berhenti, sunyi menempel ke jendela. Dilanggar, jam mungkin berhenti atau baru saja dimulai. "Tak apa," katanya, "sebentar saja. Setelah itu Mas bisa tidur. Kita semua bisa tidur, kecuali yang suka bangun dan membuka pintu untuk gosip." Ia menunduk, keningnya menyentuh punggung tangan Wanto sejenak, seperti cium tangan seorang anak pada ibunya yang ia tiru entah dari mana. Dan di situ ada perasaan aneh menyelinap ke tubuh Wanto, campuran iba, malu, dan sesuatu yang tak ingin diakui. Ini bukan perempuan asing. Ini wajah yang pernah ia lewati tanpa menegur. Tubuh yang pernah menjadi objek ejekan di warung kopi. Nama yang dulu jadi bahan sayembara jodoh-jodohan usil. Ia ingin minta maaf, tapi mulutnya kaku. Di dada ada pintu berderit di baliknya, bayang-bayang yang sedang menunggu. Gambar-gambar bergerak cepat seperti film diseret tanpa suara. Sebuah kamar di negeri jauh, lampu putih menyengat, suara tawa yang tidak mengerti bahasa. Surat yang minta ditutup rapat seakan tidak terlihat bukan bagian dari kebenaran. Wanto merasakan berat bukan pada tubuhnya, melainkan pada ingatan yang tidak pernah ingin diingat. "Kenapa kamu datang ke sini?" Suaranya pecah akhirnya. "Karena kamu datang dulu," jawabnya lembut. "Dari balik tirai, di kepala, di kata-kata yang kamu pilih dan yang kamu telan." Ia mendekat, menatap mata Wanto dengan intensitas yang tak frontal, melainkan sabar, seperti doa yang mau tak mau didengar karena terlalu lama berbisik di satu tempat. Wanto merasa runtuh ke dalam tatapan itu, bukan ke lembah yang memabukkan, melainkan ke jurang yang mengingatkan. Ada sentuhan ringan, tidak menyakiti, tetapi menuntut pengakuan. Di sini ada yang hutang, di sini ada batu yang harus dipindah. Di waktu yang sama, dari arah pekuburan Karangseno, beberapa warga yang rumahnya dekat mengaku mendengar suara perempuan menangis selirih, seperti menahan sesuatu di tenggorokan, tetapi malah menambahkan selimut pada telinga. Dan manusia, seteror apapun ia, selalu bisa memilih tidak percaya untuk satu malam lagi. Dan keesokan paginya, kampung terbangun lebih cepat. Kambing mengembik nyaring, ayam jantan bersuara lebih gugup daripada biasanya. Anak-anak meributkan sesuatu di ujung gang.
Pak RT datang tergopoh-gopoh, sarungnya yang hampir terlepas. Di halaman rumah Wanto, orang sudah berkumpul. Pintu kamar terbuka setengah. Tirai jendela mengepul ringan. Wanto terbaring miring, seolah tertidur pulas. Tidak ada retakan, tidak ada darah. Hanya wajah ganjil yang seperti orang baru saja mengerti sesuatu yang terlambat untuk dibicarakan. Panas, panas, bisik seseorang, mencari-cari penjelasan yang memaafkan. Yang lain menatap dengan campuran ngeri dan iri hati yang tak mau diakui. Sorot mata orang kampung yang selalu lapar akan cerita. Mak Sarti sampai di depan rumah. Baru saja usai menakar kesedihannya sendiri, kini harus menumpahkan sebagian untuk orang lain. Innalillahi, katanya, menggulung lagi perih belum sempat kering. Di sudut halaman, Bu Nur menangis pelan. Baru semalam kita bacakan doa, gumamnya, wajahnya pucat. Di saung ronda hanya ada 2 cangkir kopi tersisa. Yang satu milik Wanto, masih ada jejak bibir. Yang satu lagi milik Kasmijan, sudah dingin. Kasmijan menatap cangkir itu begitu lama, seperti membaca huruf di dasar ampas. Dia cerita tadi malam, desisnya pada diri sendiri, tentang kamar di negeri orang, tentang lampu putih. Ia menutup mulut dengan telapak tangan, takut ada sesuatu yang ikut keluar bila ia bicara lebih keras. Menjelang siang, kabar berjalan lebih cepat dari kaki siapapun. Di warung Bu Sarti, warung lain, bukan rumah duka, 2 ibu-ibu menyisir cerita agar klop dengan selera. Kacanya sih, Wanto mimpi didatangi. Shh, jangan vulgar. Bukan, maksudku didatangi arwah. Cantik katanya. Sekaligus. Mereka saling bertukar pandang, masing-masing menahan kata yang terlalu tajam untuk mulut yang ingin terasa bersih. Di langgar, Kiai kecil bersorban krem menghela napas lama. Ia belum tahu apa yang terjadi, tapi hawa di antara ayat-ayat pagi itu seperti berubah. Ada kata yang dulu dianggap sepele kini menuntut diletakkan di tempatnya. Ia membetulkan letak sorban, memanggil para bapak-bapak untuk kembali duduk. Malam nanti habis isya, kita tahlil lagi di makam. Kita doakan siapapun yang butuh jalan untuk pulang. Sore itu, angin dari selatan kembali datang. Di dahan asem, kain hitam kecil yang diikat tadi siang bergetar. Di tanah Karangseno, rumput-rumput memantulkan cahaya redup seperti kulit yang menahan merinding. Di bawahnya, peti kayu terbaring. Lak merah masih menyilang, tapi garisnya tampak lebih pudar. Bukan karena waktu, melainkan karena ada yang bangun dan berjalan pelan-pelan di perbatasan antara yang diizinkan orang untuk diceritakan dan ada yang akan bercerita sendiri sampai didengar. Dan malam, seperti murid yang patuh, kembali tepat waktu. Di rumah-rumah, pintu ditutup, lampu dikurangi. Di ujung gang, saung ronda jadi lebih ramai, meski mulut-mulut memilih lebih sedikit bicara. Ada ketakutan yang baru, bukan pada hantu yang melompat dari balik pintu, melainkan pada sesuatu yang datang lewat cara paling manusiawi. Mimpi yang meminjam wajah seseorang yang dulu pernah Anda abaikan. Teror pertama sudah terjadi, dan kampung, meski pura-pura tidak merasakan langkah-langkah lain sedang menyusul. Malam-malam berikutnya di Kebumen menjadi lebih sunyi daripada biasanya, tetapi juga lebih berbahaya. Orang-orang mulai menutup jendela lebih awal, menyalakan lampu minyak sampai pagi, dan membaca doa dengan suara terbata, seolah semua sadar ada sesuatu yang belum selesai di tanah Karangseno, sesuatu yang bukan sekadar jenazah dalam peti kayu. Pak RT, lelaki setengah baya dengan sorot mata yang selalu mencari celah, tertidur di depan bambu. Dalam mimpinya, ia mendengar bunyi ketukan jendela, lirih tapi berulang. Ketika ia membuka, sosok Alpiah berdiri di luar. Rambutnya yang basah, mata hitamnya seperti meminta sesuatu yang tak bisa disebut. Ia tidak menjerit, tidak juga marah. Justru ia tersenyum,
Senyum itu seperti undangan yang lama ditunggu. Pak RT mencoba menutup jendela, tapi tubuhnya menolak. Tangan Alpiah menyusup, menyentuh dadanya. Dingin, tapi di balik dingin ada panas yang merambat, mengisi setiap rongga. Ia jatuh terduduk. Tubuh itu kemudian masuk lewat celah yang mustahil, seperti kabut sekaligus daging. Di telinganya dibisikkan, "Kau dulu suka mengintip, kini lihatlah aku tanpa tirai." Pak RT mendapati dirinya telanjang tanpa sadar. Selimut ranjang berubah jadi tanah pekuburan lembab, berbau busuk. Alpiah mendekapnya erat, mencumbu seperti perempuan hidup. Tapi setiap sentuhan meninggalkan luka gores di kulit. Ia ingin berhenti, mulutnya berteriak. Namun mulut itu justru dipenuhi tanah yang basah dan membuatnya tersedak. Saat fajar tubuhnya ditemukan istrinya. Wajahnya begitu kaku, matanya melotot, tapi bibirnya masih membentuk kelengkang aneh antara takut dan nikmat. Di selangkangannya, cairan mengalir bercampur bau busuk yang membuat orang mual. Tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, giliran Sarmin, pemuda desa yang dulu pernah memeras uang Alpiah ketika ia hendak berangkat jadi TKW. Ia bermimpi berjalan di jalan setapak, diselimuti kabut. Dari kejauhan, Alpiah duduk di batu besar, mengenakan kemeja tipis yang basah, menempel di kulitnya. Senyumnya menunduk, tangannya memanggil. Sarmin mendekat dengan tubuh yang gemetar, tapi setiap langkah membuatnya semakin telanjang. Bajunya hilang satu persatu, hingga ia tiba tanpa sehelai pun. Alpiah berdiri menelanjangi dirinya sendiri dengan gerakan perlahan, seolah setiap detik adalah siksaan sekaligus kenikmatan. Sarmin meraih pinggangnya. Tubuh itu terasa hidup, hangat, menyalakan nafsu yang tak tertahankan. Namun saat itu mencoba menyatu, dada Sarmin dicakar hingga robek. Darah menyembur, bercampur dengan desahan Alpiah yang setengah erangan, setengah tawa. Ia ingin melepaskan diri, tetapi tangan Alpiah mencekik lembut, memaksanya tetap masuk lebih dalam, lebih keras. Ketika akhirnya ia terbangun, tubuhnya sudah tidak bernyawa. Orang-orang menemukannya di ranjang, telanjang, kulit dadanya penuh bekas goresan. Mulutnya menganga dengan tanah kering di lidah, seakan baru saja dicokoki bubur. Desa mulai gemetar. 2 mayat dalam 2 malam, dengan tanda-tanda serupa. Wajah seolah puas bercinta. Tubuh dingin, selangkangan busuk, bisik-bisik semakin tajam. "Itu arwah Alpiah, dia tidak ikhlas." Tetangga yang dulu sering menggunjing juga tidak luput. "Buang," lelaki cerewet yang paling keras menyebut Alpiah. "Perempuan gatal." Kini terbaring pucat. Istrinya mendapati ia mengerang di ranjang. Tubuhnya melengkung aneh, seolah sedang dipeluk sesuatu yang tidak terlihat. Saat dibangunkan, Buang sudah tidak bernapas. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Di tubuhnya ada bekas ciuman lebam, berjajar dari leher ke dada, seperti tanda kepemilikan orang-orang berdesis, tapi tidak berani menyentuh terlalu lama. Bau anjir begitu pekat. Kabar semakin mengerikan ketika seorang sopir dari kota yang disebut-sebut pernah mengantarkan Alpiah ke bandara ditemukan mati di rumah kontrakannya. Ia bukan warga desa, tapi cerita kematiannya merembes seperti air. Semua tanda sama, selangkangan membusuk, wajah antara nikmat dan ngeri. "Arwah itu tidak hanya menghantui kampung ini," kata seseorang. "Dia mencari semua lelaki yang pernah menyakitinya." Di tengah kekacauan seorang tokoh muncul. Kiai Soleh, ustadz kampung yang selama ini tenang, jarang ikut dengan gosip, kini dipanggil oleh warga. Ia datang dengan jubah putih sederhana, sorban kusam, dan tatapan teduh yang menyimpan beban. Di serambi musola, orang-orang kemudian berkumpul. Mereka bercerita tergesa, masing-masing menambahkan detail yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kiai Soleh mendengarkan dalam diam. Jemarinya mengusap tasbih, wajahnya menunduk lama.
Kalau benar yang kalian ceritakan, katanya akhirnya. Suaranya pelan namun tajam. Ini bukan sekadar kematian biasa. Ada arwah yang belum tenang. Ia menuntut karena hidupnya dirampas kehormatannya dan dicabik. Lalu Kiai? Tanya salah seorang lelaki, suaranya serak. Apa yang harus kita lakukan Kiai? Semua lelaki takut tidur Pak Kiai. Kiai Soleh menatap mereka satu persatu. Pertama, jangan mengira ini hanya urusan lelaki. Ini urusan dosa bersama. Kalian semua membiarkan mulut dan mata menghakimi. Kini arwah itu menagih. Kalau kalian ingin selamat, kalian harus berani menghadapinya, bukan malah lari. Warga kemudian terdiam, dan ada yang menunduk. Ada yang menelan ludah. Di udara terasa berat, seperti udara sebelum badai. Malam itu suara tangis kembali terdengar dari arah kuburan. Tidak ada satu orang, tapi banyak yang mengaku mendengarnya. Tangis itu bukan jerit, melainkan lirih seperti istri yang merintih di dada suami, tapi penuh luka dan dendam. Orang-orang menutup pintu rapat, tapi hati mereka terbuka pada satu hal. Teror belum selesai. Arwah Alpiah masih berjalan, menelanjangi lelaki satu persatu dalam mimpinya, menyeret mereka ke ranjang kematian yang basah dengan darah. Dan semua tahu, giliran berikutnya bisa siapa saja. Angin dari selatan datang seperti orang yang enggan mengetuk pintu. Di musola kecil yang dindingnya bercat pudar, warga duduk bersila. Lampu-lampu kuning meneteskan cahaya tipis di wajah-wajah yang lelah. Tasbih berputar, ayat-ayat mengalun, dan nama Alpiah diucap pelan, seperti menaruh segelas air di meja yang tak sanggup hausnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Kiai Soleh jernih, tapi ada tepi tajam yang baru di sana. Kita doakan semoga Allah lapangkan jalannya. Semoga kita semua diampuni dari dosa melihat, mendengar, dan berkata yang tak semestinya. 3 bakul kemenyan diletakkan di sudut musola dan di pintu pagar makam Karangseno. Asapnya naik, mula-mula lurus, lalu patah seperti mengingat sesuatu. Doa merambat ke tanah, menelusuri jalan setapak menuju nisan yang masih muda. Di tengah tahlil, bunyi kecil terdengar. Seakan ada jari basah memadamkan api. Kemenyan pertama padam, lalu yang kedua. Beberapa ibu saling pandang, merapatkan kerudung. Kemenyan ketiga masih menyala sebentar, lalu juga gelap. Lanjutkan, kata Kiai Soleh pelan. Jangan bubar karena gelap. Gelap tidak selalu berarti tak ada yang melihat. Doa terus dibaca. Seseorang tak ada yang tahu siapa mengusulkan berjalan ke makam setelah tahlil. Biar sekalian kita tabur bunga, katanya. Musola pun bergerak dari rombongan kecil, menyusuri gang lembab. Di langit, awan menggantung rendah, menunggu sesuatu yang pecah. Di Karangseno, tanah baru di atas peti itu tampak bergelombang basah. Ada sobekan kecil di ujung kain kafan yang muncul dari tanah. Sehelaian saja, seperti ujung surat yang tak sengaja keluar dari amplop. Semua menahan nafas. Jangan disentuh, seru Kiai Soleh. Yang kita sentuh cukup kata-kata saja. Ia kemudian memimpin doa lagi dan lebih lama. Di sela-sela ayat terdengar lirih tangis halus, nyaris seperti bunyi dedaunan yang diseret angin. Tidak jelas dari mana sumbernya. Beberapa lelaki menatap tanah, beberapa perempuan memeluk diri. Rombongan baru beranjak ketika angin berhenti sama tiba-tibanya ia datang. Malam itu, di rumah masing-masing, para lelaki yang ikut tahlil tidur dengan tubuh yang lebih letih daripada biasanya. Seolah doa bisa menyita tenaga seperti kerja ladang. Tetapi yang menyita bukan doa, yang menyita adalah sesuatu yang tak diberi suara. Satu persatu, mimpi datang. Bagi Pak RT, mimpi itu seperti ruang kosong yang dindingnya terbuat dari kabut. Di tengah, berdiri seorang perempuan berbalut putih yang tak sempurna. Sebagian basah, sebagian robek, sebagian seolah tertulis sesuatu yang tak bisa dibaca mata. Ia tidak memanggil dengan tangan, melainkan dengan keheningan.
Pak RT melangkah tanpa sadar, lalu lututnya tiba-tiba berat, seperti ditaruh beban yang bukan miliknya. "Maaf," katanya tanpa suara. Perempuan itu menatap, tatapannya bukan marah, bukan pula sayang, hanya menuntut sesuatu untuk dikembalikan. Pada Sarmin, mimpi itu berupa lorong panjang dengan pintu-pintu di kanan kiri. Di setiap pintu ada suara tawa, bisik, doa, rintih, semuanya bercampur jadi satu. Di ujung lorong, perempuan yang sama menunggu. Sarmin berhenti 2 langkah di hadapannya. Dia ingin lari, tapi kaki seperti menancap. Aku salah." Bibirnya memerah karena takut. Perempuan itu mendekat, menyentuh dadanya. Sentuhan ringan, namun di belakangnya ada berat yang tak bisa diceritakan. "Lihat," kata sepasang mata itu. Dan yang muncul bukan tubuh, melainkan kenangan yang tak pernah ia akui. Kata-kata kotor di warung, cibiran di pos ronda, tatapan yang mengukur manusia seperti barang dagangan. Sarmin menangis tanpa suara. Bagi Buang, mimpi itu menjadi semacam pendopo gelap tanpa tiang. Suara air menetes tak terlihat asalnya. Perempuan itu duduk di lantai membelakangi. Jangan. Buang berbisik. Entah pada siapa. Perempuan itu menoleh dengan lambat, bukan menunjukkan luka, melainkan memantulkan wajah Buang sendiri di mata yang basah. "Di mana kau? Di mana kau waktu aku jatuh?" Pertanyaan itu bukan di telinga, melainkan di tulang. Buang tersungkur. Udara di sekeliling menipis. Di titik-titik tertentu dari mimpi-mimpi yang terkendalikan, selalu ada momen yang sama. Perempuan itu tertawa sekali saja, tipis seperti kaca digesek kuku. Bukan tawa girang, bukan pula mengejek, melainkan tawa yang tahu jalan. Tawa itu berubah jadi suara air yang deras, merah, tapi bukan darah yang murahan. Merahnya tampak tua, seperti kisah yang menumpuk. Redamnya menelan kata-kata. Lelaki tua itu kehabisan napas, tenggelam dalam sesuatu yang lebih kental dari air, lebih jujur dari kebohongan yang mereka pelihara. Pagi datang dan kampung kembali pecah. 3 rumah ramai sekaligus. Di rumah Pak RT, orang-orang berkerumun. Ia terbaring miring, wajahnya pucat seperti kain yang terlalu sering dicuci. Ada bekas gores di dada, tipis, rapi, seolah tulisan yang diseret dari hapus. Istrinya menangis memanggil nama yang semalam tak sempat dipanggil saat marah. Di rumah Sarmin, ibunya terduduk di lantai, memukul-mukul paha. Tidak percaya anak keras kepala itu kini selembut kain basah. Di leher Sarmin ada lingkar kemerahan, bukan cekikan, bukan pula kalung, lebih mirip lingkar matahari yang memalukan diri sendiri. Di rumah Buang, istrinya tidak menangis. Ia duduk di kursi, kaku, menatap suami yang kemarin sore masih kencang suaranya ketika menjelekkan orang. "Allah," katanya pelan, sependek napas yang bisa ia curi. Di tangan Buang menggenggam rapat. Ada kain kecil yang seperti terambil dari tempat yang tidak boleh. Orang-orang tidak berani membukanya. "Selangkangan mereka?" tanya seseorang setengah berbisik, seolah meminjam keberanian orang lain. "Jangan sebut," potong Kiai Soleh yang datang dari rumah ke rumah. "Cukup bilang, mereka ditemukan dengan luka yang membuat malu. Hentikan rasa ingin melihat, mulailah rasa ingin menutup." Ia berdiri di ambang pintu, menatap masing-masing jenazah sekejap, lalu memandang orang-orang lebih lama. "Kita semua tahu ini bukan mati biasa," katanya. "Ada hutang yang menagih, bukan hutang uang, bukan hutang syarat-syarat dunia, melainkan hutang menempatkan manusia di tempatnya." Ia menunduk. Siapa saja yang merasa pernah menyiksa dengan kata-mata atau perbuatan, malam ini jangan tidur sendirian. Kata-kata itu bukan ancaman, tapi malamnya kampung seperti berlindung di belakang kata-kata yang sama. Intrik bukan hanya antara manusia dan arwah. Intrik juga hidup di dalam rumah-rumah kecil yang sudah lama menyimpan panas. Di rumah Pak RT,
istrinya menatap ponsel suami yang tidak dikunci. Percakapan lama muncul, guyonan tentang perempuan gatal, foto-foto yang tidak semestinya kau ikut-ikutan, bisiknya pada sebuah nama yang tak lagi bisa menjawab. Ia menangis bukan hanya untuk kehilangan, tetapi untuk sesuatu yang sebetulnya sudah hilang jauh sebelum jenazah itu dingin. Di rumah Sarmin, seorang perempuan muda berdiri di luar pagar. Ia tidak berani masuk. Ia menyeka air mata, kemudian pulang tanpa mengucap. Di punggungnya ada beban yang tak ia tahu cara meletakkan. Aku pernah hampir seperti Alpia, katanya pada dirinya sendiri di lorong yang tak ada orangnya. Di rumah Buang, anak perempuannya bertanya, "Bapak jahat ya, Mak?" Ibunya menelan ludah, mencoba memilih kata yang tidak akan mengantui anak itu kelak. "Bapakmu manusia," jawabnya akhirnya. Kalimat yang paling jujur dan paling menyakitkan yang ia temukan dari hari itu. Gosip meletup cepat. Ada yang mengaku melihat suami tetangganya keluar dari kamar seseorang pada suatu sore lama. Ada yang bilang ternyata nama-nama yang dulu paling lantang menghakimi justru yang paling kotor. Ada pula yang memfitnah kesempatan ini untuk membalas dendam pribadi. Dan kata-kata berlari, kebenaran tertatih. Kiai Soleh memutuskan mengumpulkan para laki di musola selepas Isya. Tidak untuk menyalahkan, katanya, tapi untuk menimbang. Musola penuh sesak, wajah-wajah tegang, kepala menunduk. Di luar, gerimis turun seperti huruf yang kehabisan tinta. "Aku tidak ingin mendengar detail mimpi kalian," ucap Kiai Soleh, memandang dari satu ke satu yang lain. "Sampaikan saja satu hal. Apakah di dalam mimpi itu kalian dipaksa untuk melihat sesuatu yang tidak ingin kalian lupakan?" Tak ada yang berani bicara duluan. Lalu seorang bapak dengan suara serak angkat tangan. "Kulo, Pak. Saya, Pak Kiai. Saya melihat diri saya sendiri waktu saya ikut-ikutan, waktu saya diam, waktu saya tertawa." "Yang lain mana?" tanya Kiai Soleh. Beberapa mengangguk, ada yang menutup wajah, ada pula yang mulai terisak. Dia seseorang ingin menyebut namanya, tapi menahan. "Perempuan itu tidak menyentuh saya seperti itu. Dia hanya membuat saya berdiri berhadapan dengan diri sendiri. Itu yang paling mengerikan, Pak Kiai." "Begitulah," kata Kiai Soleh. "Hantu paling menakutkan bukan yang melompat dari lemari. Hantu paling menakutkan ialah yang memaksa kita menatap cermin. Dan bagi beberapa orang, menatap cermin saja sudah cukup untuk membuat napas kalian berhenti." Seorang ibu masuk terburu-buru, wajahnya yang panik. Pak Kiai, di rumah suami saya, Pak Kiai. Dia..." Napasnya terpatah-patah. "Dia terbangun menjerit minta maaf kepada seseorang yang tidak ada, Pak Kiai." Kiai Soleh berdiri. "Bawa segera ke musola, kita baca ayat. Kita bukan dukun, tapi kita punya doa. Dan doa bukan untuk memaksa, doa untuk membuka pintu untuk pulang." Malam pecah jadi banyak kamar kecil yang menahan tangis. Para istri merapat pada anak, para suami menatap atap. Ada yang berjanji besok akan mendatangi rumah Mak Sarti untuk meminta maaf. Walau mulut mereka yang dulu mudah menghakimi, kini sulit sekali untuk hanya berkata maaf. Di Karangseno, kain kafan yang sobek tadi siang tampak tak bergerak lagi. Rumput basah memantulkan sisa-sisa cahaya. Jika ada yang lewat, ia akan mendengar sesuatu. Baris-baris doa yang tidak hanya untuk yang mati, tetapi juga untuk yang masih hidup. Karena yang hidup pun bisa mati caranya sendiri-sendiri. 3 jenazah dimandikan bergantian menjelang subuh. Air terasa lebih berat dari biasanya. Para pemandi jenazah bekerja dalam diam, menutup apa yang harus ditutup, menahan tanya yang tidak perlu ditanya. Di sela-sela gerak mereka, kedengaran bisik paling jujur malam itu. "Semoga yang datang tidak menuntut lebih dari yang bisa kita bayarkan." Dan di suatu sudut kampung, seseorang menulis nama sendiri di secari kertas, melibatnya kecil-kecil,
dan memasukkannya ke saku. Akan kuakui, katanya pada pagi yang belum lahir. Besok. Ia tidak tahu apakah besok akan sempat datang. Malam Jumat Kliwon telah usai, tetapi bayangannya tertinggal di dinding-dinding. Doa usai dibaca, namun sesuatu dari dalam doa itu tetap menatap balik. Desa belajar bahwa ada jenis darah yang tidak perlu diceritakan, warna dan arah semburnya untuk membuat lutut gemetar. Cukup menuliskan namanya saja. Penyesalan dan penyesalan, jika datang terlambat, sering memilih jalan paling sunyi untuk mengetuk. Desa Kebumen mulai seperti tubuh demam, panas, dingin, gelisah. Setiap suara kecil bisa mengagetkan. Kematian bertubi-tubi sudah membuat orang-orang berhenti menertawakan gosip. Kini mereka berbisik hanya untuk memastikan diri masih bernapas. Namun gosip tak pernah mati. Justru setelah serangkaian kematian, ia berubah jadi pisau. Perempuan-perempuan di serambi rumah mulai menuding satu sama lain. Suamiku ikut tahlil, tapi tidak mati. Berarti yang mati itu memang pernah berbuat, kata seorang istri dengan suara bergetar, setengah berdoa, setengah dendam. Ada pula yang menangis histeris setelah mendapati surat lama di laci. Janji cinta palsu dari seorang lelaki desa pada Alpiah sebelum ia berangkat jadi TKW. Janji yang tak pernah ditepati, tapi kini seolah datang menagih lewat kematian. Semakin banyak rahasia terkuak. Ada lelaki yang dulu memperalat Alpiah dengan janji akan menikahinya setelah ia pulang dengan uang. Ada pula yang pernah memaksanya di sawah sunyi saat senja menutup pandangan orang. Semua itu selama ini terkubur sebagai aib yang diselimuti dusta. Tetapi arwah Alpiah mengangkatnya ke permukaan. Warga perempuan saling menuduh. Kau tahu, suamimu dulu sering dekat dengan Alpiah kan? Jangan pura-pura. Aku justru suamimu yang sering pulang malam dengan alasan ronda. Pertengkaran merambat dari bibir ke tangan, dari ruang tamu ke halaman. Beberapa rumah retak. Ada istri yang meninggalkan suaminya. Ada pula suami yang nekat gantung diri di lumbung karena tak tahan dituduh selingkuh dengan mayat yang kini jadi legenda. Arwah Alpiah makin kuat. Jika sebelumnya hanya muncul di malam, kini ia terlihat di siang bolong. Ada yang bersumpah melihat wajahnya memantul di permukaan sungai. Rambut basahnya menutup setengah muka. Bibirnya tersenyum samar. Seorang lelaki yang menatap bayangan itu langsung pingsan. Dan malamnya meninggal dengan tubuh kaku dan wajah merah keunguan. Di rumah-rumah, cermin menjadi benda yang ditakuti. Perempuan-perempuan menutupnya dengan kain. Anak-anak dilarang bercermin sendirian. Sebab konon, di balik pantulan Alpiah menunggu. Tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya berdiri, menatap. Dan bila lelaki menatap balik, arwah itu akan menuntun mereka masuk ke dunia mimpi berdarah. Dalam mimpi, ia tampil berbeda untuk setiap lelaki. Ada kalanya ia hadir sebagai gadis desa yang polos, memakai kebaya sederhana, senyum kecil dan penuh janji. Ada kalanya sebagai sosok yang basah kuyup, tubuhnya seakan baru keluar dari tanah, mata hitamnya menyala. Di antara keduanya ada permainan halus, lembut sekaligus menakutkan, mesra sekaligus mencekik. Dulu kalian hanya menginginkan tubuhku, bisiknya pada salah seorang lelaki dalam mimpi. Sekarang kalian hanya akan mendapatkan tubuhku, tapi tanpa jiwa, tanpa cinta, tanpa ampun. Lelaki itu menjerit, tapi jeritanya hanya bergema di tenggorokannya sendiri. Dalam mimpi, tubuhnya melebur dengan tubuh yang dingin dan penuh luka. Lalu darah menyembur, menenggelamkan semuanya. Saat terbangun, ia sudah tidak bernapas. Kiai Soleh mendengar kabar-kabar itu dengan hati bergetar. Di serambi musola, ia menatap kitab tua.
mencoba mencari ayat yang mampu menenangkan arwah yang terluka. Tapi semakin ia berdoa, semakin jelas pula bahwa ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini adalah luka yang diturunkan jadi kutukan, karena manusia lebih memilih diam daripada membela korban. Ini bukan sekedar balas dendam, kata Kiai Soleh pada jamaah kecil yang tersisa. Ini pengadilan, dan kita semua bisa jadi terdakwa. Malam-malam desa dipenuhi jerit samar, kadang dari rumah, kadang dari sungai, kadang dari cermin yang tak ditutup. Seorang lelaki mengaku mendengar bisikan lembut di telinga saat ia mencoba tertidur. Aku dulu menunggu janji, kau hanya memberi dusta. Kini aku akan menunggumu di sini sampai nafasmu habis. Istrinya menemukan ia mati keesokan pagi. Tubuhnya miring, tangan masih meraih udara kosong, bibirnya berwarna biru pucat. Konflik rumah tangga meledak di mana-mana. Ada istri yang tak lagi bisa percaya pada suaminya setelah mendengar gosip lama. Ada anak-anak yang mendapati ibunya mencoba bunuh diri, tak tahan menanggung malu karena suaminya disebut-sebut bagian dari dosa kolektif terhadap Alia. Dan setiap luka itu, nama Alpia berbisik. Bukan hanya di mimpi, tapi di sela-sela doa, di getar dedaunan, di pantulan air mata. Desa berubah jadi penjara besar. Tak ada yang berani tidur lelap, tak ada yang berani menatap cermin, tak ada yang berani ke sungai sendirian. Namun ketakutan paling besar bukan pada sosok arwah, melainkan pada rahasia sendiri yang bisa sewaktu-waktu terbongkar. Arwah Alpia tidak hanya menelanjangi tubuh lelaki, tapi juga menelanjangi dusta yang selama ini mereka simpan rapat. Dan itu lebih mematikan daripada mimpi manapun. Sejak subuh, Kiai Soleh berjalan tanpa banyak kata. Ia menapaki jalan tanah dari satu dusun ke dusun yang lain, membawa kendi tanah liat dan seutas kain putih yang dilipat rapi. Orang-orang melihat dari balik tirai, wajahnya pucat namun mantap, seperti orang yang hendak memohon izin pada waktu. Dari 7 sumur di 7 desa, ia menimba air dingin yang berbeda-beda rasanya. Ada yang berbau belerang, ada yang manis, ada yang getir. Ia mencatat dengan indera yang tidak duduk di lidah, tetapi yang ada di dalam dada. "Buat apa itu Pak Kiai?" tanya seorang bapak di tepi kebun. "Ini untuk mengantar pulang," jawabnya pelan. Menjelang sore, ia singgah di rumah Mak Sarti. Perempuan tua itu duduk di tikar, tasbih tergenggam, mata memerah. Di hadapan mereka kendi-kendi berbaris, basah di bibirnya. Kiai Soleh memohon maaf atas nama kampung, permohonan yang mungkin tidak cukup, namun harus diucapkan juga. Mak Sarti mengangguk, air mata jatuh ke punggung tangan. "Aku sudah memaafkan sejak pertama kali peti itu datang Pak Kiai," katanya. "Tapi maaf, seorang ibu tidak cukup untuk membasuh kata-kata dunia. Karena itu, malam ini kita mohonkan maaf kepada langit," ucap Kiai Soleh. Ia meminta para lelaki dan perempuan berkumpul selepas Isya di Karangseno, bukan untuk menonton, melainkan untuk menyaksikan diri sendiri. 7 kendi akan dituangkan mengelilingi makam Alpia. 7 lingkar air sebagai pagar doa, bukan pagar sombong. Siapapun yang merasa pernah ikut menambah luka di hidup orang lain, diminta membawa satu hal, pengakuan di dalam hati. Tak perlu suara, cukup keberanian. Malam Jumat tumbuh dari tanah seperti kabut. Bulan sepotong, mendung merapat, angin menyentuh tengkuk seperti pertanyaan yang belum dijawab. Di makam, lampu-lampu dipasang rendah, tidak menyilaukan, tidak juga menyembunyikan. Orang-orang datang berkelompok kecil, tidak ada saling tatap mata lama. Masing-masing memilih tempat duduk, jarak terasa lebih jujur malam ini. Kiai Soleh berdiri di kaki nisan.
Kain putih diletakkan di atas tanah, bukan untuk menutupi, melainkan sebagai tanda yang kita serahkan malam ini bukan nyawa, melainkan kesombongan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya bening. Kami datang bukan untuk mengingat, tetapi untuk melepaskan. Kami mengakui kami telah lalai menimbang manusia dengan adil. Doa mengalun, surat-surat dibaca. Di sela-selanya ada jeda ruang bagi yang hadir untuk menaruh satu persatu beban namanya. Saat jeda itu, angin tiba-tiba padam, seperti ada seseorang memasukkan jari ke mulut udara dan mengekangnya. Kemenyan yang tadi menyala kecil bergetar, lalu mati tanpa asa perpisahan. Lanjut, kata Kiai Soleh pelan. Ia mengangkat kendi pertama, menyiramkannya ke tanah membentuk setengah lingkar. Kemudian kendi kedua, air dari sumur yang pahit menggenapi lingkar. Ketiga, keempat, kelima, sampai 7 lingkaran tipis, masing-masing memantulkan wajah-wajah di sekitarnya seperti cermin rapuh. Dan di cermin itu, beberapa lelaki menunduk lebih dalam. Pantulan mereka tampak tua dan mata memerah. Ada yang berbisik memohon ampun, tapi bibirnya nyaris tak bergetar. Tiba-tiba, tanah di dekat nisan bergidik pelan, bukan gunjang besar, seperti seseorang yang menarik selimut dari bawah. Dari sela rumput, udara menjadi basah dan dingin bergerak seperti binatang kecil di kaki. Orang-orang menahan napas. Seseorang hampir berdiri ingin lari, namun ditahan oleh tangan istrinya. Lalu ia muncul, bukan dari tanah, bukan dari angin. Ia muncul dari antara keduanya, seperti kata yang akhirnya menemukan mulutnya. Wajah Alpia, sebagaimana orang banyak mengingat, cantik yang sederhana, rambut basah merunduk, bibir tipis menyimpan sesuatu yang belum selesai. Namun di sini mata itu lebih dalam, seperti sumur yang tidak menunggu timba, melainkan menunggu pengakuan. Ia tidak menatap kerumunan, ia menatap satu orang, yaitu Kiai Soleh. Kau memanggilku dengan air. Suaranya lirih tidak bergema. Orang-orang memanggilku dulu dengan kata-kata. Kata-kata mengantarkan kematian, air mengantarkan pulang. Aku tidak punya tali untuk mengikatmu, Pi, jawab Kiai Soleh, menahan getar di tenggorokan. Aku hanya punya doa, dan doa tidak memaksa. Ia menunduk. Dalam hati, wirid mengalir nama-nama yang ia ulang sampai berubah menjadi cahaya kecil di dadanya. Namun saat itu juga, sesuatu merambat dari tanah ke pergelangan kaki, naik ke lutut, beku yang tidak menyakitkan, namun menahan gerak. Tubuhnya seolah ditutup pintu dari dalam. Jangan menatapku seperti korban yang harus diselamatkan, ucap Alpia. Kedua telapak tangannya terangkat, tidak mengancam, hanya menahan. Aku sudah tiba di tempat di mana tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kecuali kebenaran. Kiai Soleh mencoba berbicara, tetapi bibirnya kaku. Ia menyambung wirid dalam batin, menyalakan satu-satu nama Tuhan seperti lilin di ruangan sempit. Lilin-lilin itu menari pada setiap geraknya. Bayangan-bayangan masa lalu bergerak, tawa di pos ronda, bisik di teras, tatap mata di sumur. Ia melihat kampungnya terpantul sebagai cermin yang retak. Dulu, suara Alpiah mendekat, hangatnya seperti uap dari air rebus. Mereka meminta tubuhku tanpa peduli suaraku. Kini aku meminta suara mereka tanpa menyentuh tubuhnya. Tetapi malah mereka jatuh oleh tubuhnya sendiri. Ia semakin dekat, hanya sejengkal dari wajah Kiai Soleh. Ada aroma sabun murah yang dulu dipakainya, bercampur tanah basah dan sesuatu yang asing, aroma takdir. Di tepian kerumunan beberapa orang tak tahan dan menutup mata dengan telapak tangan.
Mereka merasa sedang menyaksikan sesuatu yang terlalu pribadi. Pertemuan dua hening yang saling mengikat. "Kau juga lelaki," bisik Alpia hampir tak terdengar. "Kau juga punya mata." "Iya, saya punya," jawab Kiai Soleh dalam hati, karena mulutnya terkunci. "Dan itulah sebabnya aku takut, bukan kepadamu, melainkan pada caraku melihat." Tiba-tiba, seperti ada tangan dingin menepuk punggungnya dari dalam. Tubuh Kiai Soleh ditarik ke dalam ruang yang tidak bertempat. Ia masih berdiri, namun di dalamnya ia tergelincir. Lorong yang pernah dialami para lelaki desa, lorong tanpa dinding, tanpa pintu, hanya suara air dan degup jantung yang bukan miliknya. Di sana, kebisuan memeluk lehernya. Di sana, suara lain lembut namun tegas, menawarkan sesuatu. "Biarkan aku menutup matamu. Biarkan aku menjadi satu-satunya yang kau lihat malam ini." Ia hampir setuju, bukan karena nafsu, melainkan karena lelah. Ada saat-saat di mana orang baik pun ingin berhenti bertarung, dan kehangatan seburuk apapun sumbernya tampak seperti ranjang yang adil. Tapi tepat saat itu, di ujung lorong, ia mendengar isak, bukan isak ketakutan arwah, melainkan isak seorang ibu yang duduk di tikar dengan tasbih patah. Mak Sarti. Isak itu menyebut nama Tuhan secara tak sempurna namun jujur. Kiai Soleh memungut isak itu seperti batu kecil, menaruhnya di lidah batin, dan mulai menyebut nama-nama, yang 4, yang 7, yang tak terbilang. Setiap nama adalah langkah mundur dari tepi jurang. Setiap langkah menyalakan cahaya lain. Wajah Alpia saat kecil di serambi musola, suara tawa teman-temannya. Hari ketika ia pamit keluar negeri menahan takut, bukan tubuhnya yang datang, melainkan hidupnya. "Pulanglah, pulanglah," kata Kiai Soleh. Kali ini keluar sebagai suara. Arus beku di kakinya mencair, dingin melotot dari lutut ke tanah. Alpiah memandangi wajahnya lekat-lekat, seperti seseorang yang hendak memastikan apakah ia benar-benar didengar. "Pulang kemana?" tanyanya, masih lirih, namun ada retak yang akhirnya muncul. "Ke tempat yang tidak lagi meminta tubuhnya terlebih dulu," jawabnya. "Kemana yang lebih dulu memelukmu daripada mengukurmu? Jika kampung ini tak sanggup, biar langit yang menerimamu." Keheningan turun, keheningan yang tidak mengancam. Lalu suatu pecah, bukan pecah keras, pecah yang seperti kulit buang matang di tangan. Wajah Alpiah goyah. Dari matanya mengalir, bukan air, melainkan bayang-bayang yang selama ini ia pikul. Kamar putih di negeri jauh, pintu yang tidak pernah terkunci untuk majikan, lorong bandara, bibir yang mengucap selamat tinggal namun menyimpan tertawa, dan gang desa tempat kata-kata melempar batu tanpa tangan. "Aku marah, Pak Kiai," katanya. "Aku tahu," jawab Kiai Soleh. "Aku ingin mereka merasakan yang tak bisa kuucap. Sebagian sudah merasakannya." Ia menatap pada kerumunan, pada laki-laki yang menunduk dan perempuan yang menggigil. "Tidak cukup," bisiknya. "Tidak ada yang cukup untuk membayar kehilangan yang seperti itu," kata Kiai Soleh. Suaranya patah. "Tapi ada yang cukup untuk menghentikanmu menderita sendirian." Ia mengangkat kain putih di tanah. Tidak ia lemparkan ke debu yang rapuh itu. Ia hanya memegangnya di udara seperti payung doa. "Kalau kau memilih pergi malam ini, kami akan mengembalikan namamu di sini. Kami akan membersihkanmu, ceritamu dari ludah kami. Kami akan mendirikan satu tempat di musola untuk nama-nama perempuan yang dipaksa diam, agar tidak ada lagi yang berangkat sendirian. Kami janji di hadapanmu." Kerumunan bergolak pelan. Beberapa mengangguk, beberapa menangis, bukan karena takut, tetapi karena malu. Alpiah menatap satu persatu, bukan untuk menakut-nakuti,
melainkan untuk memastikan mereka mendengar. Lalu ia memandang ke langit-langit yang malam ini rendah dan berat. "Kalau aku pergi, siapa yang akan menegur?" "Kami yang hidup," jawab beberapa suara serempak, mengejutkan mereka berdiri. Di detik itu, wajah Alpiah meleleh dari marah menuju sesuatu yang lebih tenang. Bukan damai sepenuhnya. Tidak ada damai penuh untuk luka semacam itu. Namun ada ruang untuk menyimpan amarah tanpa membunuh. Tubuhnya menghitam perlahan, bukan gosong, melainkan seperti arang yang telah selesai menahan api. Ujung-ujung rambutnya berubah jadi asap tipis. Jubah basahnya menjadi kabut yang mengurai. "Nama adalah rumah," ucapnya untuk terakhir kali. "Jagalah namaku." Ia memudar. Tidak ada jerit, hanya satu hembusan panjang yang membuat pelita bergetar dan lalu kembali tegak. Di tanah, tubuh lingkar air bergoyang, lalu merata masuk serat rumput. Malam menelan sisa-sisa suara. Orang-orang tidak bertepuk. Mereka hanya duduk lebih lama daripada yang diperlukan. Seolah menunggu langit berkata, "Ini telah selesai." Langit tidak mengucap apa-apa. Keesokan harinya, kabar masih ada lelaki ditemukan tak bernyawa 2 orang. Orang lama yang namanya beredar di bawah meja selama bertahun-tahun. Tidak ada luka besar, tidak ada tontonan untuk memuaskan mata. Hanya keadaan yang membuat keluar menutup dengan kain lebih cepat dari biasanya. Orang-orang mengerti tanpa disebutkan. Setelah itu, kematian aneh mereda, bukan karena kampung menjadi suci, melainkan karena kampung mulai belajar malu. Di serambi musola, selembar papan dipasang. Tempat nama-nama yang dipaksa diam. Di sana, perempuan dan laki-laki menulis kertas kecil tanpa perlu menyebut pelaku. Mereka menulis untuk mengembalikan nama mereka sendiri. Mak Sarti datang setiap sore, meletakkan setangkai kenangan di bawah papan. Ia duduk bercerita pada angin tentang anaknya, tentang tawa kecil, tentang kebaya pinjaman, tentang hari ketika uang pertama kali dikirim dari negeri yang jauh. Kadang ia menangis, kadang ia pun tertawa. Nama Alpiah menjadi milik ibunya lagi, bukan milik gosip warga desa. Makam Karangseno tetap angker dalam arti orang menurunkan suara jika melewatinya. Bukan karena takut arwah akan menelanjangi mereka, melainkan karena takut cermin di dalam diri mereka kembali menatap. Legenda pun tumbuh tentang perempuan yang menelanjangi lelaki dalam mimpi agar mereka berpakaian sopan di siang hari. Tentang air 7 sumur yang bisa memantulkan dosa dengan jernih. Tentang seorang kiai yang selamat bukan karena kebal, tetapi karena kalah, lalu memilih terus menyebut nama Tuhan sampai ia bangun. Anak-anak akan mendengar cerita itu pada malam-malam tertentu. Para ibu akan menekankan satu kalimat, "Jangan biarkan siapapun pulang sendirian dalam peti." Para ayah akan menekankan satu kalimat lain, "Jangan biarkan mulutmu menjadi tangan yang menolak jenazah untuk damai." Dan pada waktu-waktu yang sangat sunyi, jika seseorang menatap permukaan sungai tepat sebelum fajar, ia mungkin melihat bayangan perempuan muda melintas sebentar, tidak mengajak, tidak juga menakuti, hanya mengingatkan bahwa nama manusia seharusnya bukan batu untuk melempar, melainkan lampu untuk kembali pulang. Di Kebumen, tanah menyimpan lebih banyak daripada yang sanggup diceritakan mulut manusia. Setiap akar pohon menyalin ingatan, setiap tetes air dari sumur menyalin rahasia. Desa hanyalah permukaan, di bawahnya ada jaringan gaib yang tak pernah tidur. Makam Karangseno tetap berdiri, tidak pernah benar-benar sepi. Rumput tumbuh lebih subur di tanah Alpiah, seakan bumi tahu tubuh yang kembali padanya bukan sekedar bangkai, melainkan saksi. Orang-orang yang lewat menundukkan kepala, bukan karena percaya pada hantu, melainkan karena takut pada cermin yang bisa muncul kapan saja. Waktu kembali berjalan, tapi legenda tidak mengenal waktu.
Ia menempel pada dinding rumah, pada desau bambu, pada riak sungai. Legenda itu berbisik, manusia tidak bisa membuang dosa dengan sekadar menggali liang. Dosa tetap hidup, seperti benih yang ditanam tanpa sengaja. Ia bisa tumbuh kapan saja, dalam bentuk apapun. Di malam-malam tertentu, orang mendengar suara perempuan bernapas di antara desir angin. Nafas itu tidak mengajak dan tidak mengancam. Ia hanya menjadi pengingat bahwa tubuh perempuan bukanlah benda yang bisa diminta dan lalu dibuang. Ia adalah tanah, adalah sungai, adalah api, menolak dan menerima dalam waktu yang sama. Kiai Soleh pernah berkata, nama adalah rumah. Jika nama dirusak, manusia kehilangan tempat untuk pulang. Kata itu menjadi semacam doa baru. Warga mulai berhati-hati dengan kata-kata. Mereka belajar bahwa ucapan bisa sama tajamnya dengan pisau, sama beratnya dengan tanah yang menutupi peti. Namun kesadaran tidak selalu lahir dari kebaikan. Kadang ia lahir dari rasa takut, dan takutlah yang membuat desa ini tetap menutup jendela lebih awal, tetap menabur bunga di papan musola, tetap merunduk ketika melewati Karangseno. Alpia, dalam legenda, tidak pernah benar-benar pergi. Ia berjalan di antara akar jati, di dalam air sumur, di belakang cermin yang tergantung di ruang tamu. Ia bukan lagi sekedar korban. Ia menjadi wajah desa itu sendiri, tenang di permukaan, bergejolak di dasar. Orang luar yang datang hanya melihat desa sunyi dengan sawah terbentang. Tapi orang dalam tahu, setiap bulir pada menyimpan kisah-kisah tentang perempuan yang ditelanjangi oleh dunia, lalu menelanjangi dunia kembali dalam mimpi. Dan barangkali inilah makna paling dalam dari cerita ini. Tubuh bisa hancur, namun bisa dicaci. Namun arwah manusia, apalagi yang terluka, akan mencari jalannya sendiri untuk menuntut keseimbangan. Dalam bentuk mimpi, dalam bisikan, dalam bunga kenanga yang jatuh dari tangkai tanpa angin. Maka orang-orang Kebumen hidup dengan dua kenyataan. Kenyataan matahari dan kenyataan bayangan. Yang satu memberi terang dan yang lain mengingatkan kegelapan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya adalah desa itu sendiri. Sampai hari ini, siapapun yang menyebut nama Alpia melakukannya dengan hati-hati, bukan karena takut, tetapi karena tahu menyebut nama adalah membuka pintu, dan setiap pintu bisa mengundang masuk apa saja, bahkan yang tidak pernah ingin keluar dari tanah. Dan cerita pun selesai. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman semua? Jika kalian tidak ingin ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari channel Suara Mistis, ikuti terus. Tetapi jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami selalu semangat untuk membawakan cerita-cerita terbaru buat kalian. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.